Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sobat YouTube semua? Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Sobat YouTube, di video kali ini kita akan menguak jejak-jejak sejarah yang ada di Candi Gentong Trowulan Mojokerto. Namun sebelum kita lanjut video ini, bagi yang baru menemukan channel ini atau bagi yang belum subscribe, alangkah baiknya mendukung channel ini dengan cara klik subscribe dan getarkan tanda loncengnya agar supaya sobat YouTube semua selalu mendapatkan notifikasi setiap kita upload video terbaru. Mojokerto merupakan sebuah wilayah kabupaten di Jawa Timur yang menyimpan banyak sejarah di dalamnya, terutama di Kecamatan Trowulan yang merupakan pusat pemerintahan Kerajaan Majapahit. Hal ini dibuktikan dari ditemukannya berbagai situs peninggalan Kerajaan Majapahit. Salah satunya yaitu Candi Gentong yang belum banyak diketahui orang. Candi Gentong berlokasi di Duku Jambu Mente, Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, atau sebelah timur Candi Brahu. Lokasi candi ini termasuk mudah dijangkau karena berada di pinggir jalan Desa Bejijong. Sebelum teman-teman berkeliling menyusuri setiap sudut candi, teman-teman bisa mengisi buku tamu yang ada di pos jaga dekat pintu masuk. Saat memasuki halaman Candi Gentong, yang terlihat adalah dua bangunan pendopo atau joglo yang dikelilingi taman yang indah dan asri. Rupanya, Candi Gentong berada di bawah bangunan pendopo tersebut. Saat ini Candi Gentong berupa struktur bagian bawah atau pondasi candi dan tumpukan batu bata kuno, sisa-sisa reruntuhan candi yang belum sepenuhnya dipugar. Sampai saat ini Candi Gentong masih belum direnovasi karena kerusakannya cukup parah, sehingga sudah sangat sulit untuk diketahui bentuk aslinya. Candi Gentong ditemukan pada tahun 1889 dan dicatat oleh Verberg dalam TBG 33 pada tahun yang sama. Selanjutnya, Knebel melakukan penelitian pada candi ini tahun 1907 yang ditulis dalam RUC. Disusul N.G. Krom pada tahun 1923 dengan bukunya yang berjudul Inleiding tot de Hindu Javanskund. Kemudian Maclean Pond pada tahun 1925 juga memasukkan candi ini dalam peta rekonstruksi kota Majapahit. Struktur bangunan suci ini dinamakan Candi Gentong sebab saat sebelum dilakukan ekskavasi, masyarakat melihat gundukan besar dan di tengahnya berlubang seperti bentuk gentong raksasa. Dan juga karena di sekitar lokasi situs ini banyak ditemukan pecahan-pecahan gentong. Berbeda dengan kebanyakan candi peninggalan Hindu Buddha, Candi Gentong memiliki bentuk yang unik dengan struktur penyusun candi dari bahan batu bata merah dan ornamen arsitektur khas Majapahit. Pemasangan batu bata merah menggunakan teknik gosok maupun menggunakan spesi berbahan tanah liat. Bata merah khas Majapahit yang digunakan dalam penyusunannya memiliki pola konstruksi yang unik. Bata-bata ini disusun tanpa semen, melainkan menggunakan teknik sambung antar batu yang presisi. Pola ini memungkinkan struktur tetap kokoh selama berabad-abad, meskipun mengalami kerusakan akibat alam dan waktu. Candi ini terdiri dari dua kompleks percandian, yaitu Candi Gentong 1 yang berada di sebelah selatan dan Candi Gentong 2 yang berada di sebelah utara dalam garis sumbu yang sama. Menurut juru pelihara candi Bapak Rocky In, berdasarkan informasi dari sejarawan N.G. Krom bahwa sebenarnya di sini ada 3 candi, namun salah satu bangunan candi belum ditemukan keberadaannya. Daya tarik Candi Gentong yang utama terletak pada bentuk susunan bangunan dengan desain mandala stupa, sebuah konsep arsitektur khas ajaran Buddha Mahayana yang bisa dijumpai pada stupa di Sri Lanka, India, dan Nepal. Mandala stupa melambangkan keseimbangan kosmos dan perjalanan spiritual menuju pencerahan atau nirwana. Struktur melingkarnya bukan hanya sekedar estetis, tetapi juga memiliki makna filosofis yang mendalam.
Reruntuhan yang tersisa mengindikasikan bahwa candi ini pernah memiliki bangunan utama yang cukup besar. Candi Gentong 1 terdiri dari struktur persegi yang terdiri dari 3 lapis. Pada struktur pertama terletak di tengah, berukuran panjang 5,27 meter, lebar 5,20 meter, tebal 2 meter, dan tinggi 2,7 meter. Ukuran dinding luar struktur pertama ini 9,25 kali 9,25 meter. Struktur kedua pada prinsipnya mengelilingi struktur pertama membentuk semacam lorong selebar 1,2 meter. Dasar lorong tersebut diperluas dengan bubuhan bata. Struktur kedua tersebut tersusun atas dinding persegi berukuran panjang 11,4 meter, lebar 11,33 meter, tebal 1,42 meter, dan tinggi 2,07 meter. Berbeda dengan struktur pertama, struktur kedua memiliki profil yang melebar pada bagian atasnya. Struktur ketiga terletak paling luar, mengelilingi struktur kedua. Struktur ini dipisahkan oleh lorong selebar 1 meter yang dasarnya tersusun atas bubuhan bata. Struktur terluar ini berukuran panjang 23,5 meter, lebar 23,5 meter, dan tinggi 2,3 meter. Pada sisi luar struktur ketiga terdapat bilik-bilik kecil yang disusun berderet sepanjang sisi. Sisi bilik yang masih terlihat pada sisi timur struktur. Dari Candi Gentong 1 kita beralih ke Candi Gentong 2. Candi Gentong 2 berupa struktur utama yang dikelilingi struktur kecil. Struktur utama berdenah persegi berukuran 7,10 kali 7,10 meter. Di sekelilingnya terdapat 7 struktur yang ditata mengitari candi sesuai arah mata angin, kecuali pada sisi utara yang tidak terdapat struktur. Kondisi struktur secara keseluruhan hanya berupa bagian bawah dari bangunan yang membentuk sudut persegi. Luas struktur Candi Gentong 2 secara umum adalah 18,5 kali 18,5 meter. Ekskavasi atau penggalian baru dilakukan pada tahun 1994 hingga tahun 1998. Penggalian dilakukan oleh tim Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 Jawa Timur. Salah satu keunikan dari Candi Gentong adalah ditemukannya berbagai artefak berupa pecahan gerabah dan wadah penyimpanan air yang mengarah pada dugaan bahwa candi ini dahulu digunakan untuk ritual pembersihan atau penyucian. Selain itu, saat ekskavasi dilakukan, banyak ditemukan artefak-artefak, diantaranya keramik dari masa dinasti Yuan dan Ming, fragmen tembikar, mata uang Cina, emas, kumpulan stupika, arang, dan 2 fragmen arca Buddha. Keseluruhan temuan terdapat pada Candi Gentong 1. Keberadaan fragmen gentong atau wadah besar di sekitar candi memperkuat dugaan bahwa tempat ini digunakan untuk ritual keagamaan seperti pemurnian diri sebelum memasuki area suci. Stupika yang ditemukan di Candi Gentong 1 terbuat dari tanah liat yang dibentuk seperti stupa berukuran kecil. Proses pembentukan stupika pada Candi Gentong 1 hanya melalui penjemuran hingga kering tanpa melalui proses pembakaran. Pada stupika tersebut dipahatkan inskripsi berisi mantra Buddha pada bagian bawahnya. Keberadaan stupika yang memuat mantra Buddha menunjukkan peran penting candi ini dalam konteks keagamaan Buddha pada masa Majapahit. Temuan lainnya berupa arca Buddha terdapat di sisi timur struktur candi. Kondisi kedua arca, kepalanya telah hilang. Selanjutnya pada temuan arang dilakukan tes carbon dating di Laboratorium Pusat Pengembangan dan Penelitian Geologi di Bandung. Didapatkan hasil analisa pertanggalan mutlak 1470 kurang lebih 100 AD. Dari analisa carbon dating yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan dan Penelitian Geologi Bandung, diketahui bahwa candi ini dibangun pada tahun 1370 pada masa Hayam Wuruk.
Selain itu ditemukan pula beberapa struktur pendukung yang kemungkinan berupa bagian dari kompleks pemukiman atau tempat persinggahan bagi para pendeta. Candi Gentong merupakan candi beraliran Buddha, dibangun untuk melakukan upacara sraddha memperingati meninggalnya sang ibunda dari Raja Hayam Wuruk, yakni Tibuana Tunggadewi. Upacara ini bertujuan untuk memohon kemakmuran dan kelanggengan pemerintahan Majapahit, sekaligus menjaga hubungan spiritual antara manusia dan alam leluhur. Keberadaan Candi Gentong sebagai bangunan Buddha di lingkungan kerajaan yang mayoritas beragama Hindu menunjukkan praktik toleransi beragama pada masa Majapahit. Selain itu, kerajaan Majapahit sendiri dikenal sebagai kerajaan yang menganut paham sinkretisme, yakni perpaduan antara ajaran Hindu dan Buddha. Oleh karena itu, candi-candi yang dibangun pada masa itu seringkali mencerminkan pengaruh kedua agama tersebut. Candi Gentong kemungkinan besar merupakan tempat pemujaan atau pusat peribadatan yang digunakan oleh kalangan bangsawan dan rohaniawan kerajaan. Saat ekskavasi ditemukan beberapa lapisan struktur tanah dari zaman yang berbeda. Diduga candi ini sudah ada sebelum masa kerajaan Majapahit, namun di masa kerajaan Majapahit telah direnovasi dan digunakan ulang. Sejarah Candi Gentong menunjukkan bahwa situs ini memiliki nilai historis yang tinggi sebagai bagian dari peninggalan kerajaan Majapahit. Keunikan arsitektur dan dugaan fungsinya dalam ritual keagamaan menjadikannya salah satu candi yang menarik untuk dipelajari lebih lanjut. Pada tahun 1995, 1996, 1998, 1999, hingga tahun 2004 telah dilakukan pemugaran candi. Pemugaran terhadap candi ini dilakukan oleh Swaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Timur atau Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11. Meski saat ini masih dalam kondisi reruntuhan, upaya pelestarian dan penelitian terus dilakukan untuk mengungkap lebih banyak fakta mengenai candi ini dan peranannya dalam sejarah Indonesia. Sayangnya, jumlah pengunjung yang datang ke Candi Gentong tak sebanyak dulu. Dulu hampir setiap hari Candi Gentong ramai pengunjung, mulai dari kalangan pelajar di Mojokerto maupun dari kalangan masyarakat umum. Ada juga pengunjung spiritual yang datang ke sini. Mereka datang untuk berdoa dan menenangkan diri di sini pada malam hari. Ada juga yang sengaja mengambil air di sumur di sini karena dipercaya bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Namun semenjak ada COVID-19, jumlah pengunjung mulai berkurang. Semoga saja dengan adanya video ini, Candi Gentong dapat dikenal lebih luas sebagai salah satu warisan budaya yang berharga. Dan semoga saja kedepannya Candi Gentong ini akan menjadi situs sejarah yang ramai dikunjungi oleh para peneliti, pelajar, maupun dari kalangan masyarakat umum. Sobat YouTube pecinta sejarah, demikianlah video kita kali ini tentang jejak sejarah yang ada di Candi Gentong yang ada di Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Semoga video ini bisa menghibur dan menambah wawasan sejarah bagi sobat YouTube semua. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Mohon maaf jika ada informasi yang keliru. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, silakan dukung channel ini dengan cara klik subscribe. Dan bila sobat YouTube menyukai video ini, silakan klik like, komentar positif, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu, Sugeng Seduluran, Salam.